Omak si anu kakinya dipotong gara-gara diabetes mati. Omak si anu makan kambing domam mati. Omak si anu mati. Omakku hilang masih bertahan. Ku nikmati aja deh. Orang tua macam Quran buruk, dibaca tak terbaca dibuang berdosa. Jadi biarkan aja lah sampai masanya hilang juga. Saat dia hilang itulah baru kau berkata, andai ku biarkan dia dulu merepet, andai ku turut dulu cakapnya, ada guna menyesal. Dicium dia. Makanya kalau masih hidup emak kalian peluk. Sebelum pergi itu peluk dia. Ciumlah kening supaya tak bisa saya lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duhai Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, Engkau pasti mendengar apa yang kami pinta, ya Allah. Engkau pasti tahu apa yang kami harapkan untuk ayah dan bunda kami. Ya Allah, selamatkan mereka, ya Allah. Jikalau mereka masih hidup, kami hanya memohon, ya Allah, panjangkan umur taat mereka, umur ibadah mereka. Jangan susahkan mereka dalam kehidupan ini, karena mereka sudah susah mengasuh kami, membesarkan kami. Jangan biarkan kami membuat hati mereka luka. Bahkan air mata mengalir dari kedua mata mereka. Ya Allah, ya Rabbana. Kalau kau punya ibu, sesungguhnya Allah berikan engkau tiket menuju surga. Keramat bukan pohon yang rindang. Keramat bukan makam di atas bukit. Keramat ibumu yang ada di rumah. Kenyangkan ibumu, belikan baju terbaik, senangkan ibumu, buat ibumu seperti raja, maka rezekimu akan seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi. Ada makanan sedikit antar bagi dua. Mak, aku tak bisa beli banyak, ku bagi dua. 5 tahun engkau dibesarkannya, 5 hari kau tak sanggup menjaganya. 5 anak bisa dibesarkannya, 5 anak tak sanggup merawatnya. Ingat, ada dosa. Kalau kau berzina, mungkin di dunia kau senang, nanti balasannya. Tapi ada dosa, kalau kau lakukan, di dunia kau dapat, di akhirat kau dapat juga. Apa dia? Durhaka kepada orang tua. Ampunkanlah dosa ibu kami, ya Allah. Berikanlah ampunan untuk ibu kami dari setiap tetes ASI yang dia berikan kepada kami, ya Allah. Berikanlah ampunan kepada ayah kami dari setiap tetes keringat yang mereka gunakan untuk menafkahi kami, ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan air mata ibu kami menjadi sia-sia, ya Allah. Jadikanlah setiap air mata ibu kami itu kebaikan dalam hidup kami, ya Allah. Dan jadikanlah kami anak-anak yang kalau tidak bisa membalas budi baik ibu dan ayah kami di dunia, jadikanlah kami bisa membalasnya di akhirat, ya Allah. Jadikanlah kesolehan-kesolehan kami yang baru sederhana ini di dunia akan menolong ayah ibu kami nanti di akhirat, ya Allah. Mungkin di antara kami di sini ada orang tuanya yang sudah wafat, mungkin ayahnya, mungkin ibunya, mungkin kedua-duanya, ya Allah, yang sekarang tidak bisa lagi berbakti kepada orang tuanya. Maka jadikanlah sedikit amal soleh kami sekarang di dunia bisa menjadi bakti kami untuk menolong orang tua kami nanti di akhirat. Anak yang soleh itu anak yang tahu kalau dia seorang laki-laki nanti, secantik apapun istrinya, selucu apapun anak-anaknya, sebanyak apapun harta yang dia miliki, sehebat apapun dia di mata anak buahnya, demi Allah, orang tua tidak pernah menjadi nomor 2 dalam hidup. Ini banyak orang yang suka salah ini. Cuma gara-gara dunia, orang tua panjang mata menanti kedatangan anak. Jangan, ya, jangan. Anak yang soleh tahu sekali, sampai kapanpun ibumu, ayahmu, sampai kapanpun. Dunia nggak membuat dia lupa. Ada berkah keramat dunia hidup di atas muka bumi ini. Dia tidak repot datang ke makam-makam para wali. Orang tua nomor 1 yang dia temui. Ini orang hebat. Ini banyak di antara kita makam-makam didatengin, di mana saja didatengin, ngalap berkah.
orang tua panjang mata, berlinang air mata menanti, mana anakku? Mana pohon yang pernah kutanam? Mana pohon yang pernah kurawat? Kudengar dia sudah mulai berbuah, ingin kurasakan buahnya. Berani mengeluarkan dana jutaan untuk hal-hal yang gak disyariatkan. Ini orang tua panjang mata. Rela ndak rela, orang tua kita akan mendengar dan melihat. Ma, aku pengen nikah, aku pengen berkeluarga, Ma. Ya orang tua ya seneng lah. Cuma kalau inget metik buahnya belum terasa, ya ada perasaan kayak gimana gitu loh. Karena dia tahu setelah ini dia akan menikah, bahwa anak orang ada kehidupan yang berbeda yang bakal dia rasa. Orang tua makin hari makin rentan, bukan makin seger. Yang perempuan dibawa orang, ya Allah. Baru kemarin perasaan mainin poni ini anak perempuan kita, betul. Baru kemarin mainin kepangan rambutnya, ya Allah. Ya Allah, baru kemarin perasaan saya titah dia, titah, ya Allah. Belajar jalan, bisa berlari bawa sesuatu, coret-coret tembok, aduh Masya Allah. Sekarang udah gede, dibawa orang, ya Allah, Masya Allah. Yang laki dekat sama mamahnya. Baru kemarin tangan mungilnya kita tuntun, kalau kelepas dia nangis, betul. Sekarang tangannya keker besar, tangan ibunya keriput, betul. Mau nangkep tangan anak pun sudah mulai susah. Membawa anak orang datang dengan gagah, cium tangan, cipika-cipiki, udah. Ma, kita jalan dulu Ma ya. Udah Mama, udah. Digandeng tangan kekasihnya, dirangkul pundaknya. Ini anak laki ndak tahu ibunya kayak diiris-iris jantungnya. Dia lihat tangannya yang keriput, ya Allah. Udah berapa lama tangan ini nggak dibawa sama anak ini? Udah berapa lama tangan ini nggak digandeng sama anak saya? Kita merasa bangga akur merangkul istri kita, ibu kita ngelihat pundaknya. Udah berapa lama pundak ini nggak dirangkul seperti itu, ya Allah. Dulu aku berdandan secantik-cantiknya, ku dandankan anaknya, ku bawa di hadapan kawan-kawanku, bangga lihat anakku. Tapi dia tidak pernah berdandan rapi membawa aku ke hadapan teman-temannya. Lihatlah ibuku. Ibunya sudah kebayang, ya Allah, ini anak bakal minta nikah sebentar lagi. Yang wajar kalau orang nanam pohon pengen metik buah, wajar. Ini buah belum terasa, pohon sudah mau dibawa. Kebayang tidak? Ya Allah. Mulai dia kebayang. Sehingga rasa-rasa seperti ini menjadi tumpukan rasa di hati orang tua kita, yang nanti pada akhirnya dia pun bakal kembali ke hadirat Allah, kita pun bakal kembali ke Allah, betul? Sementara yang namanya kemuliaan datang dengan cara sabab yang benar. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridanya Allah ada di ridho orang tua, murkanya pun sama. Karena semua ibadah yang dia lakukan berujung pada surga. Dan yang paling gampang ketika dia mau menaklukkan dunia, demi Allah, berkah orang tua dulu yang dia ambil. Ini dirasa oleh orang mulia yang Nabi katakan, innahu min ahlis sama, innahu min ahlis sama. Manhu? Siapa dia? Sahabat, manusia yang pernah hidup zaman sahabat tapi nggak ketemu Rasul, yang bernama Uwais Al-Qarni, pemuda miskin pengembala kambing di negeri Yaman. Padang tandus yang dia tinggal di situ, yang dia kesampingkan hidupnya untuk ibunya, untuk ibunya.
Tidaklah terucap kalimat satu yang ingin ibunya pengen, kecuali Uwais pasti akan melakukannya apapun, dan ibunya cacat. Apa kata Uwais? Tidak akan pernah terlontar kata dari mulut ibuku kecuali kan kulakukan yang dia inginkan. Masya Allah. Ibunya cacat dan dia menomor duakan diri, yang penting orang tuanya dulu. Hingga satu waktu ibunya berkata, wahai Uwais, ibu sudah tua. Andai kematian mendatangi ibu, ada beberapa keinginan yang ibu pengen merasakan keinginan tersebut. Mungkin enggak ya? Apa Bu? Katakan. Ibu pengen haji. Bengong, Uwais, ya Allah Bu, ini Yaman, Hadramaut, yang sekarang saja pesawat itu bisa 3 jam menuju Saudi itu, 2 jam lebih lah menuju Saudi. Ini lebih jauh lagi, kebayang berapa ratus kilo, berapa ribu kilo, nggak tahu. Ya baiklah ibu, kata Uwais, aku tidak pernah menolak permintaan ibuku, tapi kali ini aku tidak bisa menjawab karena mikir gimana caranya ini. Apalagi dia seorang pemuda yang punya penyakit sopak, ada tanda-tanda putih di bagian badan itu kayak pano besar gitu tuh. Udahlah, terserah gimana nantilah. Yang penting ini nomor 1 dalam hidup ini. Dia beli seekor anak sapi, digendong tiap hari itu sapi sama si Uwais menuju puncak gunung. Turun lagi, gendong ke atas, turun lagi tiap hari. Sampai orang bilang, Uwais gila no. Orang sapi dipiara, dia digendong tiap hari naik gunung yang tinggi. Sampai nggak berasa, dikatakan 8 bulan dia lakukan itu. Sehingga terbentuklah fisiknya yang bagus karena olahraga tiap hari bawa itu sapi. Dan sapi itu makin berat, dalam hikayat dikatakan sampai di atas 100 kilo itu sapi. Kemudian dia tetap gendong ke atas dan dia yakin, bismillah saya yakin, sampailah bulan haji. Ibu naik ke pundakku, digendong ibunya dari negeri Yaman. Subhanallah, gak ada yang gak mungkin. Lihat, dibawa ibunya ke Mekah, bertawaf di Ka'bah, dunia menyaksikan. Bahkan hikayat mengatakan dia sempat bertanya kepada sahabat Abdullah bin Umar, aku telah menggendong ibuku dari negeri Yaman menuju Makkah, bertawaf di Ka'bah ini. Sudahkah aku membayar jasa ibuku? Apa kata sahabat Abdullah bin Umar? Bahkan satu hentakan napas pun ketika melahirkanmu belum terbayar. Bahkan satu hentakan napas pun ketika melahirkanmu belum terbayar. Dia selesaikan tawafnya. Dia selesaikan tawafnya. Selesai tawaf, dibawa ibunya ke makam Ibrahim untuk sholat 2 rakaat. Selesai sholat, dia angkat tangan, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunkanlah ibuku ya Allah, ampunkan ibuku ya Allah, masukkanlah dia ke surgamu ya Allah, masukkan dia ke surgamu ya Allah. Ibunya berbisik, Uwais, sudahlah, mintalah pada Tuhanmu ampunan untuk dirimu dan surga untukmu. Wallahi wahai ibu, Allah ampunkan kamu, Allah masukkan kamu ke surga, cukup untukku ridhomu yang kubutuhkan wahai ibu. Lihat, manusia saleh, hasil doa Rabbi habli minas solihin. Lihat, makanya ketika Nabi mengatakan innahu min ahli sama, ini manusia penghuni langit, Umar, Ali, temui Uwais. Husnuzon, Allah tuh tahu kita nggak akan minta ampun. Mungkin tunggu Ramadan baru minta ampun. Allah tahu bahwa kita akan minta ampun pulang umroh. Allah tahu bahwa kita akan minta ampun taubatnya itu usia 40 tahun. Kenapa Allah seperti berhusnuzon? Oh bentar lagi dia istighfar. Allah tuh luar biasa ya. Allah tahu loh masa depan.
Allah tahu ada hambanya yang lagi berbuat dosa, taubatnya mungkin 10 tahun lagi, taubatnya mungkin 20 tahun lagi, taubatnya mungkin akhir hayatnya, detik-detik mau sakaratul maut baru taubat. Kenapa Allah berhusnuzon sama dia? Tunggu, ntar lagi dia mau minta ampun, malaikat nunggu. Allah belum juga tuh, tunggu aja 2 hari, Allah udah 2 hari, 3 hari, setahun, 2 tahun, sampai akhir hayat, pas dia bilang, ya Allah ampunkan dosa saya. Tuh, lihat tuh malaikat tuh kan, minta ampun kan? Allah gitu sama kita, seolah-olah Allah itu nggak tahu apa-apa. Saking baiknya Allah kepada hamba. Makanya Allah katakan wa ya'fu an katsir. Sebetulnya Allah maafin banyak, kita dosanya banyak dibalasnya dikit. Orang bakhil tidak akan masuk surga walaupun dia rajin ibadah. Ada orang yang senang ibadah tapi pelit. Ma bakhilu bihi sayatawaquna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah. Allah akan menggantungkan di lehernya atas apa yang ia bakhilkan selama di dunia. Jadi orang yang sedekah itu benar imannya, tidak main-main. Ia benar-benar beriman kepada Allah dan benar-benar beriman pada hari akhirat. Karena itulah dia bersedekah. Kalau tidak, dusta imannya. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u'al yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Mau tahu enggak orang yang dusta agamanya? Dusta salatnya, dusta hajinya, dusta puasanya, dusta zikirnya. Siapa? Mereka yang tidak peduli dengan fakir miskin, mereka yang tidak menyantuni